Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revalina Srihandayani Putri dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis dengan NIM 0526198833. Kali ini saya akan membahas tentang term dan sesat pikir atau logical fallacy. Term sebenarnya terbagi menjadi banyak sekali. 1. Term berdasarkan konotasi. Term berdasarkan konotasi terbagi menjadi 2, term konkret dan term abstrak. Kedua, term berdasarkan denotasi, yang dimana isinya ada term umum dan term khusus. Term umum biasanya mencakup keseluruhan hal-hal tanpa terkecuali. Term umum terbagi menjadi 2 macam, yaitu universal, di mana sifat umum yang berlaku di dalamnya tidak terbatas ruang maupun waktu. Misalnya, manusia, ya untuk semua manusia, tanpa golongan tertentu. Atau hewan, ya untuk semua hewan, bukan kucing, bukan singa, tapi untuk semua hewan. Lalu ada kolektif, sifat umum yang berlaku di dalamnya menunjuk suatu kelompok tertentu sebagai kesatuan. Misalnya, bangsa Indonesia, ya untuk semua bangsa Indonesia, tanpa memandang ras, suku, ataupun daerah. Lalu yang kedua ada term khusus, yang menunjukkan sebagian besar dari keseluruhan sekurang-kurangnya satu bagian. Term khusus juga terbagi menjadi 2 lagi, yaitu ada partikular dan singular. Partikular, sifat khusus yang berlaku di dalamnya hanya menunjukkan sebagian tidak tertentu dari suatu keseluruhan. Misalnya, sebagian hewan yang bisa terbang. Berarti, hewan yang berenang tidak tergolong di dalamnya. Kan tidak mungkin kalau ada hewan yang bisa terbang sekaligus bisa berenang. Lalu ada singular. Sifat khusus yang berlaku di dalamnya hanya menunjuk pada satu hal saja dan hanya mempunyai satu anggota. Misalnya, tokoh yang menjahit bendera merah putih itu adalah istri dari Presiden pertama Indonesia. Sesat pikir. Apa sih penyebab sesat pikir? Dilansir dari buku Dasar-Dasar Logika tahun 2006 oleh Asnanto Surijoyo, penyebab kesesatan berpikir yaitu pemaksaan prinsip logika yang tanpa memperhatikan relevansinya. Jadi, untuk menghindari hal tersebut, tentu diperlukan benar-benar memahami terlebih dahulu apa yang ingin disampaikan, baik dalam pengertian, alasan, contoh, juga buktinya, agar argumen menjadi relevan. Oke, mari kita bahas 3 macam contoh sesat pikir. 1. Sesat pikir formal atau formal fallacy. Misalnya, mengiyakan suatu pilihan dalam suatu susunan pikir pengetahuan yang merangkum. Contoh, raja hutan adalah singa atau harimau, dan ternyata singa sang raja hutan, berarti bukan harimau. 2. Sesat pikir verbal atau verbal fallacy. Misalnya, susunan pikir terdiri atas 4 konsep. Aturannya hanya 3 konsep. Contoh, semua rumah mempunyai halaman. Modul juga mempunyai halaman. Maka, modul itu rumah. Lalu yang ketiga ada sesat pikir material atau material fallacy. Misalnya, perumusan yang tergesa-gesa. Contohnya, setelah mengamati sebuah semangka yang dijual di pasar dan melihat sekelompok semangka di atas cukup merah isinya, kemudian menyimpulkan bahwa setiap semangka isinya berwarna merah. Oke, segitu dulu dari saya. Terima kasih dan